Semakin saya lihat, fenomena yang ada itu trennya memang kadang baik, kadang buruk ya. Memang ada beberapa yang perlu, kita sebagai sama-sama mahasiswa itu harus kita sadari itu kurang diingat. Karena bagaimanapun, kita tahu, kita lekat dengan nama Al-Azhar itu sendiri. Kita tahu Al-Azhar itu adalah madrasah keislaman tertua dan terbesar mungkin, saat ini yang menjadi kiblat pendidikan Islam. Halo Sulian, selamat datang di Usul Manfest, ruang bicara yang mencoba memahami, bukan menghakimi. Di sini, kita akan mencoba untuk mengulik fenomena, menelaah pemikiran, dan juga menantang kebiasaan berpikir yang pasif yang menyelimuti masyarakat usul. Sebagai masyarakat usul, kita bukan hanya dituntut untuk hafal istilah teologis, tapi juga untuk berani bertanya dan tulus mencari kebenaran. Hari ini kita akan berbicara tentang beberapa isu yang ada di masyarakat usul, apa yang harus berubah, apa yang harus hilang, dan apa yang harus dijaga. Bersama kita sudah ada Mas Yusril. Gimana kabarnya Mas Yusril? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kegiatan atau kesibukan akhir-akhir ini Mas? Bukannya kegiatannya selayaknya mahasiswa saja. Mungkin kuliah, lagi seperti itu. Lain mungkin kalau pas masih senggang gitu mungkin ya ingin ke organisasi atau gitu ya kajian Kalau boleh tahu, Mas sudah selesai ini Pak, apa namanya, tamhidi ya Mas? alhamdulillah. Jadi sekarang sedang proses menulis. Doanya semoga lancar. Alhamdulillah. Amin. Bersama kita juga ada Mas Hafid. Gimana kabarnya Mas Hafid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan sehari-hari? Kegiatan ini di sehari-hari akhir-akhir ini ya seperti Mas Yusril tadi juga selayaknya Sama ya. mahasiswa Al-Azhar. Karena kita bareng-bareng Backgroundnya bareng ya sebagai mahasiswa. Al-Azhar. Jadi selain Al-Azhar kuliah, talaki, kemudian ada organisasi juga. Jalani hari dengan kebahagiaan. Nampak kan sudah? Iya, Ya. bahagia banget karena hari ini diundang di Usul Podcast. Oke, Sobat Solian. Sekarang bersama saya sudah ada beberapa pertanyaan yang tertulis di atas papan. Nah, dalam setiap kolom sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan siap kita tanyakan kepada para narasumber kita di hari ini. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai. Kita buka pertanyaan yang pertama. Boleh ya, Mas Rizky kita buka. Mas Hamid, Yes. sudah siap insyaallah? Siap. Siap. Kayak ujian banget ini. Iya, makanya. Tetap relax. Oke, jadi penasaran nih ya. Jadi penasaran ya. Jadi di pertanyaan ini kita akan menanyakan bagaimana pendapat antum, tanggapan antum terhadap beberapa keadaan mahasiswa tadi. Buka ya. Pertanyaan yang pertama. Nah, fenomena konten maba yang melanggar norma Azhar. Apa pendapat antum mengenai fenomena konten maba yang melanggar norma Azhar? Mungkin bisa dari Saya dulu. Mas Yusuf dulu, Mas. Siap. Bismillah. Kalau mengenai fenomena konten ini ya, sebenarnya kan bisa dibilang saya kalau melihat di awal 2019 ya, setelah itu COVID karena kita sebagai mahasiswa itu kayak jadi gabut gitu ya, kita daring dan sebagainya ya, mungkin dari situ kayak terlalu sering mengulik gadget ya, melihat konten-konten akhirnya kita jadi pengen konten sebenarnya sampai akhirnya mungkin banyak sekali influencer yang mungkin ya di Al-Azhar ya, jadi kayak konten itu jadi kebutuhan sebagai mahasiswa luar negeri ya di Al-Azhar itu sendiri. Semakin saya lihat fenomena yang ada itu trennya memang
kadang baik kadang buruk ya. Saya nggak pernah menjelekkan secara total gitu ya konten-konten Mutlak yang gitu tidak. mutlak, nggak memutlakan itu jelek enggak, tapi memang ada beberapa yang perlu kita sebagai sama-sama mahasiswa itu harus kita sadari itu kurang diingat sebagai mahasiswa Al-Azhar. Karena bagaimanapun kita tahu kita lekat dengan nama Al-Azhar itu sendiri. Kita tahu Al-Azhar itu adalah madrasah keislaman tertua dan terbesar mungkin saat ini yang menjadi kiblat pendidikan Islam, kiblatul ilm ya di sini. Maka tentu dari situ akan menimbulkan satu pernyataan bahwa mahasiswa Al-Azhar sama dengan ulama seperti itu ya. Akhirnya norma-norma itulah yang terjadi, seakan-akan kontennya kok nggak kayak ulama banget tuh ya gitu, jauh dari eh daripada seorang alim atau seorang pengajar atau mualim itu sendiri. Makanya eh, kita perlu tahu batas-batas di mana kita boleh eh, mengekspresikan apa yang menjadi konten itu tadi, isinya ini melampaui batas atau tidak, ini bermanfaat bagi kita, bagi orang lain atau tidak. Baru kita nanti kalau sudah timbangannya secara mizan itu sudah benar, maka konten itu kita produksi dengan asal pun tidak apa-apa. Makanya gejolak ini kan ada karena oh, kita ajari tapi kok kayak gini sih kontennya gitu ya. Selalu seperti itu. Itu sepertinya saya melihat fenomena ini. Jadi sebenarnya ketika kita bisa menggunakan apa ya, ini sebagai wasilah sarana untuk bisa menyampaikan itu sebenarnya baik, tapi terkadang kita hanya perlu sedikit memerhatikan ke sisinya gitu ya Mas. Kalau dari Mas Hafid gimana Mas? Ya, Fenomena ini. saya rasa tadi dari Mas Yusril sendiri udah luar biasa, udah sangat jelas juga tentang terkait pendapat beliau tentang konten maba yang melanggar norma Al-Azhar. Dari kacamata pendapat saya sendiri tentang maba yang konten terus melanggar norma ini ya, secara umum dulu ya konten itu ya hak mereka saja kan, Benar. hak semua orang buat konten. Tapi pada dasarnya mah setiap generasi, setiap zaman mempunyai tantangannya masing-masing. Nah, terutama kita di zaman sekarang ini tantangannya ya kita dapat dengan kebebasan berekspresi secara digital kan, tetapi di balik itu ada tanggung jawab moral juga yang harus diperhatikan. Terlebih lagi kita sebagai mahasiswa Al-Azhar yang seperti kata Mas Yusril tadi, kita di pandangan orang-orang itu Al-Azhar itu ya mahasiswanya ulama nih. Jadi ketika mahasiswa dari kita sebagai Farul Al-Azhar memberikan konten-konten yang mungkin di luar dari norma Al-Azhar, itu akan menjadi suatu muskilah, masalah bagi orang-orang atau kalian dulu gitu. Jadi menurut saya ini menjadi tugas kita bersama seperti yang juga tadi, bahwa bagaimana caranya kita bisa mengedukasi, gitu, memberitahu teman-teman maba juga untuk konten itu ya bebas akhlak gitu. Cuman secara norma-norma Azhar kita punya batasan-batasan, kita punya tanggung jawab moral sebagai mahasiswa Azhar yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut Ana kontennya itu akhlak, tetapi isi daripada konten itu harus lebih kita perhatikan bersama, kita evaluasi bersama. Kalau dari Anas, untuk sebenarnya kalau masalah konten itu kan memang apa ya, kita berusaha menginfluence orang lain seperti itu ya. Kalau saya melihat kan memang konten-konten yang ada itu memang sebenarnya mau berdakwah atau mungkin unsurnya memang yang lebih pada apa ya, hiburan seperti itu ya. Dulu itu senior di Al-Azhar sendiri itu beberapa ya, ada satu idiom bahwa kalau masih kita belajar itu jangan dulu menginfluence orang banyak. Lebih baik kita mendeskripsikan kita dulu. Saya itu siapa, saya pakar dalam apa, sebelum kita mengungkapkan di halayak umum gitu. Saya bisa apa sih gitu. Orang yang sudah memang pakar di bidangnya atau mungkin memang yang oleh Allah diberi satu fadilah, dia ini berbakat di satu bidang gitu. Tanpa perlu orang lain itu bertanya, orang itu sudah punya satu sisi apa ya, derajatnya itu udah kita tahu lah itu faksun mas seperti, dan tanpa menginfluence pun orang-orang sudah akan tahu gitu. Tapi masalahnya kita hidup di era di mana semuanya itu validasi dan sebagainya seperti itu mungkin yang saya lihat ya. Jadi sebelum
kita pakar kalau dulu nih sama senior kadang kita hadir gitu. Jangan dulu lah, mau nanti nunggu selesai selesai dulu S1-nya atau mungkin kamu sudah ngajar baru nanti kamu menginfluence orang banyak seperti itu. Sekarang baru datang pun sudah menginfluence gitu. Benar. Itu sih mungkin yang harus. Mungkin lebih ke seperti tergesa-gesa gitu mas. Ya, ya. Untuk Takutnya kan belum matang tuh. benar. Belum siap ya. Dan hati-hati karena yang mendengar selalu umat. Gitu kan. Orang lain kan orang awam yang legitimasinya ada tuh mahasiswa Al-Azhar. Kalau mungkin kontennya baik, alhamdulillah memang ya itu manfaatnya bisa lebih tersiar ke manapun. Jadi ya siaran ilmu itu sendiri. Tapi naudzubillah misal kalau itu kontennya kurang berfaedah atau kurang baik dan sebagainya, lagi masih mahasiswa Al-Azhar nanti akan dulu gitu. Kita saja kalau salah sedikit aja itu kan sudah di orang halayak umum kan bisa disalahkan masalah di dalam penyampaian seperti itu. Kalau Anda sih sangat setuju dengan apa yang maksudnya bahwa dari sini dulu mau mengatakan ini sebuah video yang mengatakan bahwa sebelum kita menginfluence orang-orang ya berangkat dari diri kita sendiri dulu ya. Hanya itu tradisi yang perlu kita hidupkan lagi bahwa ya kita sebagai mahasiswa Al-Azhar kita perlu kita turunkan diri kita terlebih dahulu gitu. Kayaknya seperti kata Kristen tadi tradisi itu perlu kita tumbuhkan lagi biar teman-teman juga abah dan juga yang bukan abah gitu lebih termotivasi lagi buat bagaimana bisa menyadari dirinya sendiri dulu atau mungkin mencukupi dirinya sebelum bisa menginfluence orang lain gitu. Dan legitimasi kita sebagai mahasiswa Al-Azhar sangat besar. Mengingat Al-Azhar di mata dunia itu sebagai kiblatul ilmi. Betul sih. Poin utamanya itu sih. Mencoreng sedikit saja norma-normanya itu bakal menjadi sebuah kesalahan besar dan bisa kena sebagai orang-orang bahkan semua orang yang tidak bersalah. Maka masyarakat kita. Sebenarnya sudah panjang tadi ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Kapir dan Mas Ismail gitu kan. Bagaimana akhirnya sebenarnya tidak ada masalahnya. Itu hak setiap orang untuk membuat konten gitu kan. Sebenarnya ya itu hak dia saja. Tapi hendaknya dia menjaga isi konten dia gitu ya. Sebagai seorang Azhari yang mencerminkan kepada orang lain, ini loh seorang Azhari. Jadi ada seperti norma-norma yang disepakati yang sebenarnya harus dijaga bersama-sama gitu.